maka mereka akan menggunakan sebesar-besarnya izin yang kita beri, lalu dimasuki. Kalau misalnya kontennya tentang anggrek, maka nanti dimasukkan anggrek Thailand dan berbagai macam, sehingga konten tentang anggrek hutan yang dibudidayakan oleh PT Wijari Jarum Lautan, oleh Otorita Tampoloni menjadi sirna. Oleh karena itu, semua 1.000 atau 2.000 atau berapapun nanti yang menjadi produk kami tidak ada. Sehingga kalau seperti ini ada suara di luar sana, saya lebih keras, sehingga suaranya itu akan hilang. Oleh karena suara saya makin keras, harus seperti itu. Jadi kita tidak dimasuki oleh iklan itu, tapi kita benar-benar menyampaikan mekanisme dan alunan yang memang kita suka. Karena setiap aktualisasi diri saudara tentu berbeda-beda. Di dalam pelayanan atau pekerjaan saya di Sulawesi Tengah, di 14 kota kabupaten. Baik, saudaraku, selamat pagi. Sehari setelah Hari Idul Fitri, sekarang tanggal 14 Mei, sehari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itu tadi sedikit kata-kata dari sedang mengulangi semua video saya 961, dan itu nomor ke-36, artinya dari belakang ini. Dari belakang ini saya sedang memutar kembali seluruh video saya yang sampai 960 sekian. Saudara, teknologi itu sedemikian canggihnya, sehingga kita bisa memfokuskan. Sekretaris DPW Sekretaris DPW Afandi Mangiko. Kalau saya terima telepon itu di kamera ini, maka perekaman ini menjadi putus. Itu sebabnya saya tidak terima, karena ini baru 3 menit. Saudara, saya akan selesaikan informasi ini dengan fenomena-fenomena terakhir yang terjadi yang boleh saya nikmati pagi ini. Percakapan saya dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Meli Banibi, Pendeta GKST Tamadue, sangat dekat dengan Kalemago, bahwa pada hari Rabu itu 4 peti jenazah itu setelah disemayamkan di Balai Desa Tamadue, lalu dimakamkan, dan para petinggi-petinggi di daerah ini, Kapolda, dan Rem, semua tentu yang lain hadir. Beliau memang tidak hadir karena ada tugas pelayanannya ke tempat lain. Dan tadinya Ibu Gembala Meli berharap dilaksanakan di hari Kamis, tapi rupanya ada kebijakan lain dari keluarga-keluarga di sana, sehingga hari Rabu itu dilaksanakan pemakaman itu, dan dihadiri oleh semua gembala-gembala di gereja-gereja itu. Tentu bukan hanya dari situ, dari tempat lain juga, karena korban adalah orang Toraja. Saudara-saudara, dan saya juga mendapat surat permohonan dari seorang warga Poso, Pendeta Rinaldi Damani, orang yang senior, dan saya mendapat surat itu, surat pribadi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, yang sangat singkat. Pada waktu yang berikut saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara, karena ada di HP ini, selembar surat saja, yang surat terbuka ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, yang intinya ada 3.
Yang pertama adalah bahwa mewakili warga Napu sangat bosan dengan kelakuan teroris yang terus-menerus berkali-kali. Paling tidak saya catat ada 3. Ini dari saya, bukan dari surat itu. Sebelum Tinombala, demikian juga perbuatan mereka. Dan ada hasilnya, berapa yang sudah didapat dan masih ada sisa. Dan yang kedua adalah bahwa mengapa teroris lebih berkuasa dari pemerintah Republik Indonesia. Dan yang ketiga, mohonlah segera Bapak Presiden mengambil kebijaksanaan. Sama persis seperti yang ke Papua, atau lebih spesifik sebenarnya, bagaimana dahulu penyelesaian kelompok-kelompok yang sama di Aceh, sampai ada pertemuan di Helsinki dan lain-lain. Jadi surat dari seorang warga Poso senior, penulis Pendeta Rinaldi Damanik, itu surat terbuka. Dan surat itu memang sangat sesuai dengan apa yang kami diskusikan, yang kami kaji, yang kami laksanakan perenungannya di dalam channel ini, Spirit Indonesia. Kepada Bapak Presiden, secara komprehensif, mohon Bapak Presiden mewujudkan Spirit Indonesia yang bagaimanakah yang harus dilakukan dalam penyelesaian kematian demi kematian yang terjadi di Sulawesi Tengah ini. Bahwa semua orang akan mati. Bedanya hanya satu. Ada orang mati yang dipenggal, seperti kejadian di Lemban Tongoan, di desa yang jauh di Kabupaten Sigi. Dan sekarang di kabupaten kami lagi. Karena dahulu di kabupaten kami, di desa Tamadue, di tempat pelayanan Ibu Meli Banibitadi di Tamadue, itu awal daripada sebelum Tinombala dahulu. Dan selama Tinombala, saudaraku, paling tidak ada 13 tambah 17, lebih dari 30 yang mati tentara. Tapi banyakkan mati karena kecelakaan. Kecelakaan alat angkut truk personil di Sedoa. Kematian akibat dari mendekati maghrib helikopter terbang dari pusat pelayanan Tinombala waktu itu di Lorepeore. Artinya, saudara-saudara, kita semua bagian-bagian kita melakukan bagian-bagian kita. Jangan sampai kita hanya diam saja. Karena bagian menangani teroris ini adalah Densus 88. Bagian menangani hal-hal yang jahat ini adalah negara. Negara menjamin keamanan tiap penduduk. Itu sebabnya waktu hari Rabu, sebelum dimakamkan keempat jenazah itu, Kapolda datang atau yang mewakili, dan Rem datang. Tapi mengapa hanya datang waktu mau memakamkan saja? Kenapa tidak sebelum ini mengadakan upaya-upaya? Dan kami sebagai orang-orang tua, saya, Kolonel TNI Angkatan Darat Purnawirawan, Pendeta Daniel Togar Maringan Sinaga, warga Poso, sama seperti surat terbuka dari Rinaldi Damanik, Pendeta Rinaldi Damanik. Demikian juga memohon semua kita melakukan bagian-bagian masing-masing. Sekali lagi saya ungkapkan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa semua manusia akan mati. Ada yang mati seperti 4 orang di Kalemago ini yang sudah dimakamkan hari Rabu lalu. Pemakaman dihadiri Kapolda dan Rem dan lain-lain, semua petinggi yang paling tinggi di provinsi ini.
tetapi kematian-kematian kita itu niscaya. Bedanya hanyalah, adakah kita melakukan bagian kita sebelum kematian itu tiba? Saya pribadi sebagai orang tua mengatakan di dalam media, di channel saya ini, dan channel saya ini bertanggung jawab, karena channel ini sekarang sudah 967. Saya berharap pada bulan September tanggal 5 di hari ulang tahun saya ke-63, ini sudah lebih dari 1.000, kalau bisa 2.000. Karena tiap hari, tiap kesempatan berproduksi. Saya katakan, daftar pencarian orang, teroris-teroris itu, anak itu yang di Gunung Biru itu, di sekitar kampung kami ini, adalah putra-putri, kalau ada perempuan, putra-putri terbaik dari negeri ini. Mereka sehat. Mereka perlu rangkulan kita orang-orang tua. Sebab kalau mereka dipenggal juga seperti mematikan yang di Lembantongan dan di Kalimago baru kita makamkan hari Rabu lalu, itu dampaknya sangat, karena kita adalah orang tua yang punya anak juga. Seberapa jahat pun anak kita itu, maka kita orang tua tahu percis bagaimana nurani kita, bagaimana jantung kita. Oleh karena itu, perlu rangkulan. Mereka adalah anak-anak terbaik yang sehat, tetapi sekarang sedang bermasalah. Karena sudah ada kejadian di Lembantongan. Dengan di sini. Kita tidak ingin yang berikutnya. Oleh karena itu, semua kita melakukan bagian masing-masing. Presiden melakukan bagiannya. Kapolri melakukan, Panglima TNI. Kita orang tua. Kita orang tua perlu mengatakan apa yang sesungguhnya menjadi sangat diperlukan dalam kaitan dengan solusi komprehensif penyelesaian beberapa anak, beberapa orang yang sekarang mereka adalah anak-anak yang baik, yang sehat, tetapi sedang bermasalah saat ini. Mari kita, setiap orang tua, setiap pemangku kepentingan, kita semua, kita adalah subjek-subjek yang adalah bagian dari spirit Indonesia. Mari kita katakan, mari kita doakan apa yang harus kita lakukan. Karena itu, di dalam video yang ke-970 ini, saya menyampaikan dan berdoa supaya sungguh-sungguh semua kita boleh melakukan bagian masing-masing. Mengatakan apa yang harus dikatakan. Kalau hanya ada di dalam hatimu, hanya berdoa, Tuhan pun bilang hanya berdoa, hanya beriman, nol besar. Harus ada perbuatannya. Harus ada konsep utama dan terutama dalam hidupmu. Harus ada sikapmu, sikap termasuk kata-kata. Dan harus ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan nol besar. Doa-doa saja nol besar. Ini ada waktunya kita bersikap mengatakan sesuatu, dan ada waktunya kita berbuatan. Perbuatan kita tentu tidak memotong lehernya, tidak. Tapi mengatakan, mendorong semua orang supaya melakukan bagiannya. Mari kita berdoa. Syukur dan puji kepadamu ya Bapa, Tuhanku, Yahweh Elohim, Tuhan yang Maha Esa. Kami bersyukur di channel ini. Kami bersyukur oleh karena hari Rabu dengan 4 jenazah, mewakili Kapolda atau Kapolda dan Rem, semua petinggi-petinggi di Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Tengah, hadir, dan itu membahayakan hati kami. Dan di hari Jumat ini Tuhan, ketika sehari setelah Idul Fitri, sehari setelah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami boleh merasakan berita yang melegakan. Dan pertemuan kami nanti tanggal 22 hari Sabtu. Oh Tuhan, di bulan Mei ini kiranya kami boleh memberikan solusi, mengucapkan konsep utama dan terutama dari kami, dan juga mengatakan sikap kami melalui mulut kami, bahwa memang diperlukan suatu paradigma baru, sikap baru dalam menghadapi
anak-anak kami yang sehat, yang waras, tetapi sekarang sedang bermasalah ini. Sehingga terjadi di Lemban Tongoan, terjadi di Kalemago, mungkin terjadi lagi di desa-desa lain. Tapi kami ingin dalam kuasa Yesus HaMashiach, pakai kami Tuhan, supaya kami boleh mengatakan, supaya kami boleh berprinsip, sehingga tidak terjadi lagi kematian-kematian seperti itu. Cukuplah itu yang terakhir. Karena itu kami harus bertindak. Kami tidak boleh diam saja. Karena kami masih hidup. Kalau sudah mati, memang tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua boleh melakukan bagian kami di hari-hari ini. Sempurnakan Tuhan channel ini, sempurnakan video yang ke-1000, bahkan ke-2000, sampai dengan bulan September. Dan jamah berkati seluruh tayangan dari channel PS Daniel Togar Maringan Sinaga. Haleluya. Amin. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam agenda pelayanan saya, tanggal 19 ke Makassar, tanggal 20 di Poso, 20 dan 21 di Poso, 22 ke Napu, 23 pelayanan di gereja-gereja di KTM, Gereja Baptis KTM, dan lain, dan 24 hari Senin ke Poso lagi, karena koordinasi dengan dinas-dinas, dan seterusnya Rapimnas tanggal 29 dan 30 di Golden Boutique, Jakarta Pusat, Kemayoran. Shalom, shalom, Spirit Indonesia, Spirit Indonesia, Spirit Indonesia, pikirkanlah.